Hai teman-teman, kalian pasti sudah tidak asing dengan Pulau Kalimantan. Kalimantan atau juga dijuluki sebagai Borneo, merupakan pulau terbesar ketiga di dunia dengan luas 743.330 km persegi. Secara geografis, Pulau Kalimantan terletak di sebelah utara Pulau Jawa, sebelah timur Selat Malaka, sebelah barat Pulau Sulawesi, dan sebelah selatan Filipina. Lingkungan alam Kalimantan didominasi oleh hutan hujan tropis yang kaya akan keanekaragaman hayati termasuk spesies langka seperti orangutan, bekantan, dan burung enggang. Pulau ini juga memiliki sungai-sungai besar seperti Sungai Mahakam dan Sungai Barito, serta pegunungan dan rawa-rawa. Kalimantan terbagi menjadi 5 provinsi dengan 56 kabupaten. Dengan wilayahnya yang luas ini, tentunya Kalimantan memiliki tradisi, kearifan lokal, serta budaya yang beragam. Mau tahu? Tonton video ini sampai habis ya. A. Keberagaman tradisi di Kalimantan. Yang pertama adalah tradisi kuping panjang atau telingaan arau yang telah dilakukan secara turun-temurun di Kalimantan Timur. Tradisi ini dilakukan dengan memanjangkan telinga menggunakan pemberat berupa logam berbentuk lingkaran gelang yang disebut belaong. Dengan pemberat ini, daun telinga dapat terus memanjang hingga beberapa sentimeter. Yang kedua, ada tradisi Ba'ayun Maulid dari Kalimantan Selatan. Tradisi ini dilakukan masyarakat Banjar dengan mengayun bayi atau anak sambil membaca syair maulid untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad tiap tanggal 12 Rabiul Awal. Tradisi ini bertujuan agar anak-anak bisa mengikuti keteladanan Nabi Muhammad SAW dan berbakti kepada kedua orang tua saat dewasa nanti. Nah, yang terakhir ada tradisi mangkok merah dilakukan oleh suku Dayak jika merasa kedaulatannya dalam berbahaya. Dalam tradisi ini, Panglima Perang akan mengeluarkan isyarat siaga dengan berupa mangkok merah yang diedarkan dari kampung ke kampung. B. Berbagai kearifan lokal di Kalimantan. Yang pertama, terdapat kearifan lokal yang menjadi ciri khas Samarinda, yaitu kain tenun bermotif kotak-kotak yang disebut Tajong Samarinda. Dalam pembuatannya, kain Tajong Samarinda menggunakan benang sutra yang diimpor dari Tiongkok. Kearifan lokal ini tidak hanya mencerminkan seni tenun yang indah, tetapi juga memuat sejarah perdagangan antar negara. Selanjutnya ada Mapan Retasi, yaitu pesta adat suku Bugis yang juga dikenal sebagai pesta laut atau pesta pantai. Mapan Retasi biasanya dilaksanakan setiap bulan April di Pagatan, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas hasil laut yang melimpah. Dan yang ketiga adalah Bauma Batahuten yang merupakan tradisi pertanian padi secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat Dayak Kanayaten di Kalimantan Barat. Tradisi ini merupakan kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai kebijaksanaan hidup. C. Keragaman budaya di Kalimantan. Keberagaman yang pertama, ayo kita menilik ke Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat, ada upacara adat wadian yang dilakukan suku Dayak untuk mengobati orang sakit. Untuk pakaian adat, di Kalimantan Barat terdapat baju King Baba yang digunakan laki-laki dan King Bibinge yang digunakan perempuan suku Dayak. Keduanya berbentuk seperti rompi yang menggunakan kain khas terbuat dari kulit kayu kapuo serta dihiasi manik-manik berwarna jingga dan merah. Terakhir di Kalimantan Barat, terdapat rumah lamin yang rumah tradisional masyarakat Dayak di Kalimantan Timur dengan panjang sekitar 300 meter, lebar 15 meter, dan tinggi 3 meter. Rumah panggung ini bisa menampung banyak keluarga, bahkan hingga 30 keluarga, atau sekitar 100 orang. Selanjutnya, kita menuju ke Kalimantan Tengah. Di sana terdapat upacara tiwah sebagai rangkaian kegiatan terakhir dari acara kematian seseorang yang memeluk keharingan. Upacara ini dilakukan mengantarkan roh ke surga atau lewu tatau. Di Kalimantan Tengah ada baju sangkarut yang merupakan pakaian adat berupa rompi yang dikenakan oleh laki-laki suku Dayak Ngaju. Pakaian ini terbuat dari kulit nyamu, serat daun nanas, serat daun lembah, dan serat tengang. Selanjutnya ada rumah betang, yaitu rumah khas Kalimantan yang terdapat di berbagai penjuru Kalimantan, terutama di daerah hulu sungai yang biasanya menjadi pusat permukiman suku Dayak. Terakhir, kita akan pergi ke Kalimantan Utara. Di sana kita dapat menemukan suatu upacara adat yang mengagumkan, yakni Festival Irau Tengkayu.
Festival Irau Tengkayu merupakan upacara adat suku Tidung yang diadakan di kota Tarakan. Upacara ini berupa perlombaan dan ritual menghanyutkan sesaji ke laut. Lalu di Kalimantan Utara, terdapat rumah adat Baloi yang terbuat dari kayu ulin. Rumah ini bukan hanya tempat tinggal, tapi juga pusat budaya dan adat. Di dalam, ia memiliki 4 ruang utama dan belakang rumah terdapat lubung kilong, tempat pertunjukan seni, dan lubung intamu yang memiliki fungsinya masing-masing. Yang terakhir, Kalimantan Utara memiliki baju adat Ulun Pagun yang terdiri dari pelimbangan dan kurung bantut, pakaian sehari-hari, selampoi, pakaian adat, talu landom, pakaian resmi, dan sina beranti, pakaian pengantin. Indonesia diselimuti oleh kekayaan budaya yang melimpah. Kekayaan ini tidak jauh dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kondisi geografis, sumber daya, kepercayaan masyarakat setempat, juga hal-hal lainnya. Keberagaman tadi sangat disayangkan bila hilang dan sirna begitu saja termakan zaman. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa sudah sepantasnya bertanggung jawab menjaga eksistensi budaya tersebut. Kita dapat menikmati, mempelajari, dan meneruskan tradisi serta budaya-budaya yang telah diwariskan kepada kita. Kita dapat memanfaatkan teknologi untuk mendokumentasikan dan memperkenalkan budaya Indonesia ke mancanegara, sehingga generasi mendatang tetap dapat merasakan dan belajar dari keanekaragaman. Dengan menjaga kelestarian budaya, kita turut menjaga jati diri bangsa dan mewariskan identitas yang kaya kepada generasi-generasi yang akan datang. Sehingga, keberagaman yang dimiliki Indonesia tetap hidup dan terus berkembang, juga menciptakan bangsa yang kuat dan berbudaya.